sebuah proses pendidikan yang era sekarang sudah sangat langka. 3 in 1 ya. Kita rumus kita hidup bisa bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan kami semenjak kecil itu begini. Alhamdulillah masa kecil oleh orang tua waktu itu dimasukkan sekolah formal, sekolah non formal, dua-duanya bareng. Jadi sekolah formal itu artinya waktu pagi masuk MI. Saya masih ingat MI itu ya jam 7 sampai jam setengah 1 atau jam 1 siang gitu. Itu bahkan mulai TK, RA ya sampai MI itu. Lalu sorenya jam setengah 3 atau jam 2 sudah dimasukkan juga di Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah namanya Manarul Huda di Gandu, Melarak, Ponorogo. Karena kami dari Ponorogo aslinya. Lalu nanti sampai jam 5 sore karena sholat asar sekalian di sekolahan masjid, lalu pulang. Setelah itu malamnya oleh orang tua biasanya semasa kecil itu disuruh ngaji di masjid. Jadi untuk kelengkapan pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah berarti jadi formal, non formal, informalnya lengkap. Non formalnya yang di masjid itu ngaji mulai dari alif ba ta, surat-suratan pendek sampai khatam 30 juz ya di masjid saya, di masjid kampung saya dulu di Gandu, Melarak, Ponorogo. Ya itu menurut saya sebuah proses pendidikan yang era sekarang sudah sangat langka. Anak diminta pagi sekolah, kemudian sore sekolah, malamnya juga sekolah lagi di masjid. Ketiga-tiganya ini sama dengan 3 in 1, saling melengkapi. Jadi materi-materi umum, materi-materi sains kita peroleh di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Gandu, lalu materi-materi keagamaan kita peroleh di Madrasah Diniyah sore di Manarul Huda Gandu juga. Lalu malamnya kita peroleh melancarkan ngaji, menghatamkan sampai menghatamkan itu mulai juz pertama sampai juz 30 itu di Masjid An-Nur Gandu itu. Sehingga era sekarang ini sebenarnya pendidikan yang sangat langka dan itu mahal harganya. Saya juga kadang-kadang membayangkan anak-anak sekarang itu bisa ngalami seperti itu. Pendidikannya jadi lengkap, 3 in 1, formal, non formal, informal di keluarga juga kita peroleh. Sehingga ketika sampai membentuk karakter seorang anak yang kuat, sehingga anak kita diharapkan headnya, otaknya cerdas, heartnya, hatinya juga jernih, handnya, keterampilannya juga diperoleh. Karena keterampilan dan kecerdasan bisa diperoleh di sekolah formal. Baik, saya memulai karir sebagai dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya itu sebenarnya tidak lepas dari background pendidikan. Karena pendidikan semenjak kecil ya di sekolah dan madrasah bareng, sehingga masuknya di sanawiyah, karena ibtidaiyah lalu sanawiyah, lalu madrasah aliyah di Ponorogo semua. Lalu waktu itu ya atas hidayah Allah pula lah kami kok terbersit di hati itu ingin meneruskan ke YIN. Ya karena mungkin background agama yang sudah begitu lengket di awal itu, kuliahnya juga milih YIN Malang waktu itu tahun 83. Saya masuk 83, selesai 88. Ini saya peroleh di YIN Sunan Ampel Malang. Nah, karena backgroundnya dari YIN Sunan Ampel, fakultasnya fakultas tarbiyah, maka juga secara tidak langsung itu telah membentuk jiwa saya, lalu mengarahkan kecenderungan minat dan motivasi saya memilih jalur pendidik, karena kami lulusan dari fakultas pendidikan atau tarbiyah ini. Maka ketika tahun 88 selesai, karena waktu itu ada testing penerimaan calon dosen, kami juga mendaftar sebagai dosen di YIN waktu itu tahun 89, YIN Sunan Ampel Surabaya ini. Ya, alhamdulillah juga atas izin Allah, pertolongan Allah, lalu kami lulus tahun itu juga. Jadi setahun setelah lulus
kami menunggu SK itu. Setelah dapat SK dari Menteri Agama, lalu ditugaskan di YIN Sunan Ampel tahun 90. Jadi kami alhamdulillah mulai tahun 90 sudah mengabdikan diri di YIN yang sekarang UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Itu juga menurut saya memang tidak lepas dari kecenderungan, pelatihan, pembinaan minat, motivasi, dan lain sebagainya yang kami peroleh semenjak masa kecil itu. Karena selama masa kecil kami juga di madrasah, di pendidikan keagamaan, sanawiyah, aliyah, juga di pendidikan non formal di masjid. Maka waktu di Malang pun saya masih ingat itu, di YIN Malang itu waktu itu kami juga sambil mengembangkan membina anak-anak masjid YIN Malang. Jadi tinggal saya juga di masjid YIN Malang, ada asramanya begitu. Yang salah satu tugasnya adalah membina keagamaan para remaja masjid yang ada di YIN Malang waktu itu. Itulah kira-kira awal karir, sehingga sampai sekarang pun karir kami juga tidak lepas dari YIN, UIN, masjid. Jadi dua tempat itu, kampus, masjid, dan masyarakat di sekitar. Itu tidak lepas dari aktivitas kami. Kalau alasan memilih ilmu yang saya tekuni karena saya ini lulusan dari Fakultas Keguruan, Fakultas Tarbiyah. Jadi ilmu yang saya tekuni semenjak dahulu karena ilmu kependidikan, ketarbiyahan, maka sampai sekarang pun ditempatkan di Fakultas Tarbiyah Keguruan, maka itulah yang sudah saya jiwai, saya resapi, saya hayati, sehingga ilmu tarbiyah itu sudah menempel pada diri saya, sudah menyatu dengan karakter kehidupan saya. Jadi karakter sebagai pendidik, baik pendidik di masyarakat, lingkungan keluarga, atau di lingkungan sekolah formal, lembaga formal. Jadi di kampus, di sekolah, dan di masyarakat, dan di keluarga. Ini alasan mengapa kami nekuni, karena tidak lepas dari background pendidikan yang saya alami semenjak kecil. Saya ini kan menjadi salah satu asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Jadi selama saya menjadi dosen itu, saya jadi dosen tahun 90, lalu menjadi asesor tahun 2008 sampai sekarang ini yang paling terkesan pada saya adalah ketika kami melakukan visitasi ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kami sudah banyak mendaratkan kaki di hampir semua pulau di Indonesia. Dari Kalimantan sudah, Sulawesi, dan provinsi masih di Aceh sudah. Jadi Sumatera itu, dari Sumatera yang paling utara sampai Sumatera Selatan itu alhamdulillah sudah. Luar Jawa juga sudah. Ya, dalam rangka tugas negara sebenarnya. Karena ditugaskan sebagai asesor bagaimana menilai, mengukur kinerja perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, baik di bawah Kemendikbud maupun di bawah Kementerian Agama. Sehingga sebagai asesor ini biasanya kita ditugaskan di sana 3 hari, mulai melihat apa visi misi perguruan tinggi itu sampai pada proses pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pembelajaran, sampai pada evaluasinya. Bagaimana sistem evaluasi yang diterapkan di kampus-kampus itu. Ini saya rasa yang paling terkesan. Apa sebab? Karena proses kerjanya kan di luar. Jadi di luar kampus kita UINSA ini. Lalu di sana banyak ketemu dengan kawan-kawan yang dari berbagai suku. Ada suku Jawa, ada suku Minang, suku Sunda, suku Bugis, dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya kami agak terkesan. Yang kedua, karena ini meningkatkan cinta tanah air. Karena bagaimanapun kalau kita ini kunjungan ke daerah yang ada di Indonesia dengan budaya berbeda, adat istiadat berbeda, bahasa berbeda, itu secara tidak langsung telah memantapkan jiwa saya untuk lebih mencintai tanah air Indonesia dengan berbagai ragam suku, ras, budaya, dan agama ini. Jadi dengan itu yang menurut saya paling terkesan. Satu, ya tentu yang kedua dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat.
Kadang-kadang kami ini harus memadukan antara dua kutub. Kutub pertama idealitas, itu ketika di kampus itu ideal. Di kampus itu bicaranya idealitas, teori. Yang kedua setelah ke masyarakat, itu di masyarakat itu kan banyak ragamnya ya. Jadi mulai dari keberagamaannya, tingkat keberagamaannya, kemudian peradabannya, bagaimana mendidikkan, melatihkan etika, sopan santun dari yang tua ke yang muda, anak-anak pada orang tua, itu kan macam-macam di masyarakat. Jadi yang saya juga terkesan kadang-kadang itu begini, kami harus berenang antara kutub idealitas di kampus, teori-teori pendidikan, dengan realitas yang ada di masyarakat. Nah, itulah maka di masyarakat, di masjid, di musola itu menurut saya sebagai media pendidikan di masyarakat. Bagaimana membawa misi kesempurnaan, misi kebaikan, misi akhlak terpuji itu lewat lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ini. Ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk mendekatkan antara jarak antara kampus yang idealitas dengan masyarakat yang penuh realitas seperti itu, dengan peradaban mereka yang beragam itu, karena latar belakang mereka juga beragam. Sehingga kalau orang itu saklek, maunya begini harus begini, wah itu susah sendiri. Ya, saya alhamdulillah kami sudah terlatih untuk itu, merasa mendapat training yang sangat bermanfaat hidup di masyarakat. Kebetulan rumah kami kan juga di masyarakat, bukan di perumahan. Jadi biasanya orang di masyarakat itu kan tingkat pendidikannya beragam, maka akhirnya budaya juga beragam. Bagaimana saya harus membawa misi mendekatkan jarak antara idealitas dan realitas yang ada di masyarakat. Alhamdulillah saya dulu itu dari sisi kesinambungan jenjang pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah, MI, ke Sanawiyah, ke Aliyah itu sampai perguruan tinggi tidak ada yang menghambat dari segi waktu loh ya. Dari segi runtutnya waktu alhamdulillah tertib. Sampai pada menjadi dosen, lalu kuliah lagi di IAIN, sekarang UIN Jogja itu ada fase jeda kira-kira dari sarjana itu 88 sampai 93. Jadi ada 5 tahun free untuk tidak sekolah karena sudah mulai kerja. Lalu mulai sekolah lagi S2 S3 itu tahun 93 ya, 93 sampai 2005. Hampir 10 tahun saya. 10 tahun lebih bahkan untuk menempuh S2 S3 ini. Kesulitan yang paling terasa saya justru pada menyelesaikan doktor. Jadi kalau kuliah sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi alhamdulillah lancar. Tapi agak ada problem itu ketika menyelesaikan doktor di Jogja, IAIN Jogja itu, karena ya memang sudah keluarga. Jadi saya boyong semua anak istri, saya boyong ke Jogja, dan di sana kita fokus hanya untuk sekolah, memang tidak untuk kerja di sana. Ya, kesulitan yang kita hadapi, yang saya rasakan yang banyak itu ketika di S3 itu, karena begitu banyak tugas yang menumpuk, harus membaca buku, menyelesaikan sekian buku, tugas-tugas yang banyak. Sementara kami sudah ya namanya ada tanggung jawab istri, tanggung jawab anak. Ya ini agak terasa waktu itu. Tapi alhamdulillah ya dengan izin Allah, berkat doa dan usaha anak-anak dan istri juga tentu ikut mendoakan, alhamdulillah akhirnya kami juga selesai. Jadi kalau dibilang problem, sebenarnya juga tidak problem, karena orang sekolah itu dimanapun ya begitu. Dimana ada orang sekolah kok ingin cari enak, ya tidak ada. Orang sekolah mesti penuh dengan tugas, kewajiban yang harus selesai pada waktunya, dan harus lulus pada semua mata kuliah yang ditempuh itu ya. Jadi saya rasa kalau itu dianggap sebagai kesulitan, ya memang saya sulit, sudah punya anak satu di Jogja dengan sekolah lagi, sehingga kegiatannya ya belajar, baca buku, lalu satu sisi juga menafkahi keluarga. Tapi alhamdulillah gaji cukup untuk nafkah di sana, meskipun ya ala kadarnya, tempatnya pun juga ala kadarnya, kontrak rumah ala kadarnya, ya pola hidup juga sangat sederhana karena masih orang puasa, karena orang belajar. Jadi semua menyadari, alhamdulillah.
Jadi kalau itu dianggap sebagai kesulitan, ya itu yang saya alami, yang saya rasakan. S3 hampir 10 tahun ya. Karena keilmuan kita ini masuk rumpun ilmu agama, ilmu pendidikan agama Islam, jadi di masa depan saya rasa begini pemirsa, agama itu menurut saya kapanpun akan dibutuhkan, karena agama itu adalah hidayah, petunjuk, bimbingan yang Allah berikan pada hambanya. Jadi selama manusia itu masih hidup di atas bumi, masih ada hayatnya, masih ada ruhnya di situ, selama itu pula sebenarnya bimbingan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu dibutuhkan. Sehingga ilmu pendidikan agama Islam ini, orang kalau punya modal ilmu pendidikan agama Islam, insya Allah potensinya masih baik. Di samping untuk dirinya sendiri menjaga dari segala godaan, karena agama itu kan tuntunan, bagaimana membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang lurus, itu intinya agama. Kalau orang punya agama berarti dia punya potensi untuk terbimbing ke jalan yang lurus. Orang yang hidup di zaman akhir seperti ini dengan berbekal agama, nah ini ilmu pendidikan agama, tadi ada potensi agama di masa depan. Saya kira kalau orang masih punya bekal ilmu agama yang cukup, sangat optimis, sangat potensial untuk bisa menjadi pegangan hidupnya, sehingga menyelamatkan dirinya sendiri, atau bahkan bisa menuntun, menyelamatkan lingkungan dan orang lain di sekitarnya. Ini yang terpenting. Jadi potensi ilmu agama dan ilmu pendidikan agama ke depan menurut saya sangat bagus. Jadi kalau untuk level rumah tangga, karena rumah tangga punya istri, punya anak, ya minimal kalau punya ilmu agama, pendidikan agama ini bisa untuk mengajak menyelamatkan ahlinya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu perintah Allah dalam surat At-Tahrim ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Jadi api neraka itu bukan api neraka nanti, tapi api neraka mulai sekarang. Jadi orang tersesat, orang tergelincir, orang jatuh, orang macam-macam karena pekerjaannya, karena pergaulannya, dan macam-macam orang bisa tersesat di jalan sehingga akhirnya tertimpa oleh kehidupan yang mengenaskan. Naudzubillah min dzalik. Jadi untuk yang terakhir ini pesan bagi para kawula muda yang hidup di zaman milenial seperti ini. La ta'jaban min halikin kaifa hawa bal fa'jaban min salimin kaifa naja. Janganlah kita heran, janganlah kita terkejut kalau ada orang jatuh, bagaimana dia bisa jatuh. Ada orang tersesat sekarang ini, bagaimana dia bisa tersesat. Karena lingkungannya, kawannya, alamnya sudah sangat mendorong untuk bisa jatuh dan tersesat seperti itu. Yang kedua tentunya yang indah adalah bal fa'jaban min salimin kaifa naja. Tapi heranlah, kagumlah, acungilah jempol pada orang yang masih bisa selamat, eksis, hidup di zaman sekarang ini. Kaifa naja, bagaimana dia bisa selamat. Nah ini tentu bagi kaula muda, anak-anak muda, tentu saya yang terpenting adalah era di zaman sekarang ini 3 in 1 ya. Kita rumus kita hidup bisa bahagia dunia akhirat, punya head yang cerdas, otak yang cerdas, hati yang jernih, mudah mendapat nasihat, mudah mendapat petunjuk ke jalan yang benar, dan hand yang ketiga, hand itu simbol keterampilan, skill. Jadi head, heart, hand. Jadi 3 kata ini orang barat mengatakan head, heart, hand. 3H ya. Jadi 3H itu perpaduan. Kalau orang punya 3H ini punya apa? Punya strom, punya aliran listrik yang sambung, otak, hati, keterampilan sambung semua. Insya Allah kaula muda di era sekarang ini tidak khawatir hidup meskipun penuh tantangan, banyak godaan, karena kita punya keterampilan, punya hand, simbol keterampilan. Apapun yang bisa ditekuni di era sekarang ini sangat bermanfaat. Jiwa-jiwa kewirausahaan ya, hidup di era sekarang. Kami berpesan, tolong anak-anak kita semua, adik-adik kita semua yang masih remaja dan ke bawah, tolong sejak kecil mereka sudah dibiasakan melatih kewirausahaan.
dibiasakan jangan hidup boros. Nah, ini saya punya banyak kawan-kawan dulu yang masa kecilnya boros itu ternyata sifat boros itu sampai dewasa. Tidak bisa menabung, tidak bisa hemat, tidak bisa memberdayakan apa yang ada dalam dirinya yang ia miliki. Akhirnya yang ia miliki dibelanjakan semua, sehingga potensi dirinya menjadi terkurangi. Coba kalau ada potensi lebih dalam dirinya, mereka giat belajar, nanti sampai dewasa juga giat. Jiwa giat inilah yang akan jadi giat belajar, giat bekerja, giat membaca, dan sebagainya. Ini tentu keterampilan tadi merupakan skill ya, soft skill yang dimiliki oleh adik-adik kita, harus dimiliki di masa sekarang. Jadi belajar dengan giat, bekerja dengan giat, lalu hidup dengan penuh perhitungan, tidak boros, hemat. Meskipun hemat bukan berarti harus kikir ya. Hemat itu tidak sama dengan kikir. Jadi hemat itu artinya membelanjakan apa yang kebutuhannya yang harus dibelanjakan. Ya, jadi cerdas, kemudian hemat, kemudian mudah mendapat nasihat dari siapapun nasihat itu. Jadi dari siapapun nasihat itu datang, bahkan dari orang yang di bawah kita pun, kalau itu memang benar dan baik, layak untuk diikuti. Kalau adik-adik, anak-anak kawula muda punya open mindset ya, otak yang selalu terbuka, tidak tertutup. Karena ada juga orang yang sebenarnya dia bagus tapi sayang sulit menerima masukan. Ini juga tidak baik. Jadi adik-adik harus open, mindsetnya harus open. Lalu keterampilannya diasah terus. Harus ada keterampilan yang harus dipegangi sampai dewasa. Jangan sampai ada anak sampai dewasa tidak punya keterampilan apa-apa. Jangan sampai. Mulai kecil harus sudah melatih keterampilan hidup, life skill yang jelas. Ya kalau belum jelas, dicari apa namanya minat dan bakatnya apa kira-kira, dan itu dilatih. Jangan bosan-bosan latihan, ikut pelatihan-pelatihan baik di sekolah maupun di masyarakat, bahkan di lembaga kursus ya. Kalau itu adik-adik ikuti dengan baik dan jiwa asah Anda menggali, mencerdaskan dirinya sendiri terus-menerus dilakukan, saya yakin adik-adik akan menjadi orang-orang yang the winner, para pemenang untuk masa depan Anda. Itu yang terpenting. Jadi bagaimana menciptakan the winner di masa depan, itu ada di tangan adik-adik semua. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Ya, ada satu lagi pepatah Arab. Ya, saya ini karena sekolahnya di madrasah, sehingga pepatah-pepatah Arab banyak saya miliki dan saya recall kapanpun dibutuhkan. Salah satunya lagi ini. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Faman talabal ula sahiral layali. Faman talabal ula bi ghairi kaddin adu al umra fi talabil muhali. Nah, itu maksudnya begini. Sebesar kepayahanmu itulah besok di masa depan ketinggian, kemuliaan yang akan dapat Anda peroleh. Jadi mengingatkan kita, orang yang masa kecilnya berpayah-payah belajar apapun yang bermanfaat, maka di masa tuanya dia akan mendapatkan kemuliaan, keluhuran sebesar apa yang telah ia korbankan. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang semenjak kecil dia suka berleha-leha, tidak mau kerja keras, belajar keras, tidak mau capek-capek, maunya enak-enak, ya sudah. Coba kita tunggu masa depannya, di saat dewasa dia juga tidak mendapat kemuliaan. Jadi saya kira ini bagus nasihat yang terakhir pepatah ini. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Seberapa besar kepayahanmu, sebesar itu pula keluhuran di masa tua yang akan Anda peroleh. Faman talabal ula bi ghairi kaddin adu al umra fi talabil muhali. Barang siapa yang mencari keluhuran tanpa mau berpayah-payah, maka sama dengan orang yang ingin mendapatkan kemustahilan. Dia akan menghabiskan umur dalam mencari kemustahilan. Karena mustahil, orang yang tidak mau berpayah-payah akan mendapatkan kemuliaan. Terima kasih pada pemirsa sekalian yang sudah sudi melihat konten ini. Mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.